Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk malam hari ini. Kami bersama-sama untuk melakukan pembelajaran firman-Mu melalui Bible Study malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, setiap peserta, biar Tuhan memberikan hikmat, memberikan roh murid yang taat kepada guru, memberikan rasa akan kebenaran firman-Mu pada setiap kami. Berkati hamba-Mu Pak Undarka yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Roh pewahyuan turun mengalir buat hamba-Mu, supaya kebenaran-kebenaran itu yang boleh disampaikan di tengah-tengah kami, dan kami peroleh berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus pertemuan malam hari ini. Amin. Shalom semuanya. Kita mau lanjutkan tentang Philadelphia ya. Bagian kedua, saya harap kita akan bisa mengakhirinya. Ya. Sekaligus mungkin beberapa pertanyaan dari yang ada di grup ya. Semoga bisa terjawab semua. Kalau enggak nanti selesai ini juga kita bisa terjawab lagi ya. Yang pertama saya mau kembali sedikit jelaskan tentang ayat yang ke-9 ya. Itu sedikit dari Bu Sisil ya kemarin ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Berdusta itu penting ya. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini orang Yahudi ini bukan munafik atau pura-pura dekat-dekat, memang dia tidak senang gitu ya. Kita lihat cerita Paulus, cerita orang Yahudi kan selama Yesus itu pun dia memusuhi Yesus selamanya. Ya, karena dia nggak yakin kalau Yesus betul-betul ini Mesias yang ditunggu-tunggu. Ya. Lihat dari semua hal sesuai Taurat ya. Ini harusnya raja, penentu dan sebagainya. Ini kok lahirnya di Bethlehem, di kandang gitu ya. Jadi kok akhirnya kelihatan hidupnya kok miskin. Ya, sudah tahu ceritanya kan, Yesus sampai makan gandum mentah karena mungkin dia tidak ada duitnya. Lalu masuk bait Allah pun ya, yang bayar 2% itu, 2% itu mereka sampai harus mancing. Ya, itu suruh mancing baru dapat duit masuk ke bait Allah nomor biaya masuknya. Ya. Jadi ini raja kok harusnya turunan Daud kok miskin begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lihat bahwa yang dia kerjakan semua ini mengandung kuasa yang mujizat dan luar biasa, itu selalu dia memusuhi diri sebagai Allah. Ya, kayak masih tapi sebagai Allah juga. Mengampuni dosa, itu mereka marah-marah. Karena mereka konsepnya Mesias itu mereka melepaskan dari penjajahan Romawi, maunya begitu, bukan dari dosa. Jadi sejak zaman Yesus, Anda tahu di Kisah Rasul dan seterusnya, Paulus juga dimusuhi terus. Jadi orang Yahudi memang selalu memusuhi orang Kristen. Nah, di Philadelphia terjadi lagi. Bahkan ini lebih berat karena ini dikatakan ya, jemaat ini kecil, tidak seberapa kekuatanmu. Sedikit, karena kota ini memang sering terjadi gempa, jadi mereka banyak yang keluar, pindah dan sebagainya di luar kota, tapi yang tinggal sedikit, tapi orang yang setia dan taat sama Kristus, karena dikatakan dia menuruti firman-Ku. Ya digosipin, ya dimusuhi, vulgar terus, ya diserang terus, bolak-balik diserang, ya difitnah dan sebagainya. Jadi jemaat memang seperti itu, memang. Jadi Tuhan ngomong waktu Anda, kalau kita lihat di Injil itu ya, di Yohanes itu katakan bahwa bapakmu kalau engkau anak Allah atau anak Abraham, kau pasti mengajar hal yang sama dengan Abraham, pasti cocok sama apa yang aku kerjakan, karena begitu. Tapi ya karena dia tidak, Yesus bilang apa? Bapakmu iblis, ya. Jadi memang dia pura-puranya, tapi secara ritual, adat, ya, budaya mereka nyembah Yahweh gitu kan. Jadi selain dia pernah sinagog nyembah Allah, tapi sebenarnya Tuhan bilang iblis karena memusuhi Yesus yang dari Allah sesungguhnya. Jadi memang ini bukan pura-pura ya. Kalau mana rohaninya ya saudara bisa apa ya? Saya sebenarnya enggak, justru saya itu jelaskannya justru yang rohani dijadikan yang
aplikatif bisa dikerjakan sebenarnya begitu. Ya. Ini sebenarnya banyak agama lain kalau kita ngomong juga mereka juga antikris semua nantinya. Ya. Tapi kenyataannya bagaimana sikap kita yang benar sampai nanti jemaat Yahudi ini yang dipengaruhi iblis ini bisa tersungkur di depan kaki kita. Artinya bisa dua. Dia mengakui kita yang benar suatu saat, walaupun mungkin dia tidak bertobat, tapi kok saya percaya dengan kita mengasihi mereka terus, seperti yang dikerjakan Paulus dan sebagainya ya, itu kita bisa memenangkan mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa entah ke zaman mereka tahu bahwa yang betul Yesus itu Mesias ternyata mereka tunggu-tunggu. Ya. Sebagai sikapnya pernah saya bahas yang kemarin ya, sahabat itu mengasihi Tuhan dan sesama, harus begitu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, termasuk musuh pun dikasih, orang Yahudi juga harus dikasih dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, dengan demikian kita akan berharap memenangkan mereka. Saya tambahin ya, kalau Anda lihat di kitab Roma 11, saya mau ceritakan orang Yahudi ini ya. Karena bagaimana juga di Roma 11 dikatakan orang Yahudi itu harusnya dia ranting yang asli, pohon zaitun itu ya. Tapi karena dia menolak Mesias, anugerahnya keselamatan itu ke seluruh bangsa-bangsa termasuk ke kita. Ya tentunya bersyukur ya mereka menolak Yesus sebagai Mesias sehingga cepat ke kita ya anugerah keselamatannya ya. Tapi Paulus bilang begini, saudara, yuk kita lihat saja ya. Ibrani 11, bagaimana Paulus membuat anugerah keselamatan ke kita itu sebenarnya hati Paulus kepingin biar orang Yahudi cemburu, marah sama kita. Marahnya dalam arti cemburu. Kok ternyata anugerah keselamatan terbukti nyata di tengah-tengah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ya kok jahat cemburu nanti dia akan berbalik. Kita baca ayat 12 saja. Sebab jika pelanggaran mereka, orang Yahudi ini, berarti kekayaan bagi dunia. Dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayanan. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatlah penerimaan mereka mempunyai arti lain dan hidup dari antara orang mati. Kalau kita baca susnya, saudara, Anda akan tahu bahwa suatu saat Paulus percaya betul nanti akan ada pertobatan. Ya. Dan saya percaya di Wahyu 3 ini, di Philadelphia ada beberapa orang Yahudi yang mulai bertobat. Ya. Sebenarnya banyak ya, Anda tahu kisah Rasul, ya, beberapa orang Yahudi juga akhirnya bertobat ya. Pelan-pelan dengan orang-orang Kristen dari Yahudi maupun yang tidak menyatakan kasih Tuhan begitu. Ya. Semua ini diharapkan mereka cemburu sehingga mereka bertobat. Saya ngomong dua hal, saudara. Bagaimana ayat 11 bisa tergenapi. Nah, ini semua orang, terutama orang Yahudi saya katakan. Orang-orang yang antikris yang bisa akhirnya mengenal bahwa Yesus juru selamat yang sesungguhnya Allah yang hidup itu hanya Yesus. Dan dia yang mengasihi kita. Itu penting sekali. Ya. Itu penting sekali ketika kita dengan penuh kasih tetap mengasihi mereka. Ya. Sama ada dua hal. Ya. Orang Yahudi itu waktu zaman Yesus Anda bisa lihat ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Yesus untuk memenangkan mereka. Yang mereka tidak punya tentunya. Kalau kita hanya mau diberkati Tuhan, ya saudara, tidak bisa menang. Orang Yahudi ini kaya-kaya. Yang menguasai Amerika aja kita tahu orang Yahudi. Ya. Apa yang membuat mereka bisa melihat ini Kristus yang benar dalam hidup orang Kristen apa? Saya pikir ada dua hal begitu. Yang pertama kasih. Ya, kalau Anda lihat Yesus Nabi ahli Taurat dan sebagainya ya, mereka itu bisa melakukan, bisa ngomong, bisa ngajar, tapi tidak bisa melakukan. Termasuk mereka dikatakan kamu punya kunci kerajaan surga, tapi kamu nggak mau masuk dan menghalangi orang masuk. Jadi dia sesungguhnya tidak ada kasih kepada Allah dan sesama. Ya, makanya Tuhan katakan, kalau mau hidup kekal, kau tahu hukumnya apa?
kasihlah sama manusia dulu kasih ya. Nah, kasih alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang apa? Lakukan itu kalau engkau mau selamat. Dia nanya kembali, siapakah sama ke manusia? Yesus ditanya orang Samaria itu. Ya, harusnya kasih itu mereka tidak punya. Kasih yang sampai rela mati satu Yesus. Ya. Kasih yang mau berkorban, mereka enggak, mereka masa bangsa pilihan, sehingga mereka ini merasa harus punya kuasa. Makanya mereka sama Romawi juga enggak pernah takut sama Romawi sebetulnya. Mereka mau terus melawan Romawi. Ya. Kasih. Karena di atasnya itu ya, yang mereka melihat pintu terbuka itu, mereka iri. Ini kasih anugerah kok muncul di orang Kristen ya, mereka kan banyak pintu tutupnya tuh. Mereka halal haram, ini nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak sekali. Tapi ini pintu kok terbuka berorang Kristen. Makan nggak cuci tangan, ya, kadang nggak puasa, terus orang ditabrak semua oleh orang Kristen. Ya. Tapi kalau mengasihi dia luar biasa. Ya. Kasih ini mereka nggak punya. Jadi kita terus mengasihi mereka, siapa saja ya, orang-orang yang anti Kristus ini, terutama orang Yahudi. Biar Paulus itu katakan, kalau Anda lihat di tadi Roma 11 ya, itu sampai katakan, engkau ini kita ini harusnya caranya yang liar. Tapi karena mereka menolaknya, mereka dipatahkan, kita dicangkokkan. Tapi nasihatnya Paulus, takutlah. Nah yang kedua, mereka nggak punya hati takut akan Allah. Nanti saya cerita ya, setelah selesai ini saya akan cerita bagaimana saya di kesempatan Tuhan diajak sama teman saya pendeta ke Israel. Targetnya kebetulan hamba Tuhannya orang Yahudi, dia tahu firman banyak gitu ya. Jadi saya berusaha sama dia. Saya tahu betul mereka betul-betul meremehkan kita sebenarnya. Ya, kita mau ngajak kemakmuran, Anda yang percaya berkat Tuhan luar biasa, mana bisa menang mereka? Waduh luar biasa, salah cerita itu nanti. Ya, jadi mereka itu harus dimenangkan dengan dua hal ini. Kan bagaimana juga Anda lihat di kitab Wahyu terus ya. Nanti semua anehnya besar kita diselamatkan itu orang Yahudi. Bangsa bilang supaya bagaimana dia akan bertobat ngaku Yesus sebagai juru selamatnya. Ya. Jadi nanti kita Anda yang percaya rapja Anda akan diangkat duluan ya. Nanti ada tahu di masa pencobaan seluruh dunia kita akan diangkat selesai, kita diselamatkan dulu. Mereka diuji, gitu ya. Saudara, dua hal ini harus kita lakukan. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama dengan luar biasa dan takut akan Allah yang mereka nggak punya. Sehingga kalau mereka melihat kita ini terus melayani setiap orang, ya, anugerahnya melimpah di dalam kita, bukan kekayaan, ya. Makanya mereka tidak mungkin bisa menemukan mereka. Tapi kasihnya dan hati takut akan Allah dan anugerahnya, mungkin kuasanya nyata ya. Yesus membuat mujizat kan, meramati bangkitkan mereka kagum. Beberapa akhirnya percaya, ya. Umat pendalam percaya dan banyak orang akhirnya percaya. Nah, tapi kasihnya sampai mati salib nggak masalah. Orang Yahudi selalu musuhnya begitu. Ini pengikut Kristus ya, dianiaya sedemikian rupa. Kemarin saya singgung ya, orang Yahudi ini punya hak privilege dengan kerajaan Romawi. Ya, dia nggak usah nyembah Kaisar nggak masalah. Karena Romawi tahu Allahnya Yahweh nggak kelihatan. Tapi orang Kristen diadu sama Kaisar Romawi, dia nyembah Yesus yang pernah hidup di dunia. Allahnya dianggap Allah real, kurios. Yesus Tuhan, sang kurios itu. Nyanyi Kaisar. Jadi dihasut dan sebagainya. Ini berat. Ya. Tapi itu ngomong, dia tetap mengasihi Tuhan. Kemarin saya ceritakan, karena dia posisinya sebagai sahabat. Jadi dia punya waktu ginosko. Itu hal pertama yang saya mau sharing tentang jemaat ini. Ya, saya ulangi 8 yang bagian B. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, ayat 10. Nah, saya mau cerita tentang menuruti firman. Bagaimana sahabat menuruti firman Tuhan? Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ini sebenarnya terjemahannya yang tepat ya. Karena engkau menuruti firman ketekunanku, ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari
hari pencobaan yang akan datang, harusnya jam pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka di dalam bumi ya. Jadi maksudnya dari pencobaannya ya, ketika semua pencobaan seluruh bumi itu tafsirnya bisa dua. Yang umum bisa mau ambil pencobaan nanti ini kan beritanya untuk kita juga nanti betul-betul sengsara besar ya, antikris yang berkuasa. Konteksnya yang di Philadelphia sepertinya juga pencobaan yang mereka alami, mereka juga ditolong sama Tuhan. Saya ulangi ya, jemaat Philadelphia itu jemaat yang Tuhan dua dengan Smyrna yang tidak pernah dicela Tuhan. Ada pujiannya, nanti ada apa? Diingatkan Tuhan. Pegang mahkotamu, jangan sampai mengambil mahkotamu itu, pegang rata-rata. Ya, setelah kalau bisa baca ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Sama langkah bunyi seperti kayak ini. Tadi Pak Bambang yang cerita tentang ginosko ya. Saya mau bilang ginosko itu sesuatu yang seperti mahkota kita. Ya, jangan diambil. Ya, karena tuh iblis mau tadi ya Pak Steve ya, apa ya, nanti saya Pak Yusa bisa lebih mendalam ya, melakukan pemuritan ya. Ini ya Pak Yusa kan jiwanya misi. Tapi hari ini lebih baik, nanti kalau Anda masuk level sahabat, nanti saya akan cerita. Lebih baik hari ini, ya enggak, maksud saya bisa pertimbangan aja lah. Kalau saya bilang konteksnya sahabat ini banyak orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu. Anda muridkan dalam arti ada tanggung jawab ngajar mereka. Ya, firman Tuhannya tidak hanya tiap hari, oh ini, tapi Anda bertanggung jawab untuk tanya jawab, untuk sebagainya, karena punya hati. Mereka itu sahabat-sahabat kita yang harus terus mengakhiri pertandingan sampai akhir. Saudara. Ini jemaatnya kecil sekali. Kalau Anda lihat di Lukas, Anda tahu di Lukas 12-nya ya. Lukas 12 itu dikatakan misalnya ayat 32. Ini sebenarnya cerita tentang hal kekhawatiran. Tapi ayat 32 gini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya mau singgung sedikit yang disampaikan Bu Meti tentang minoritas ya. Teman-teman itu kecil, tidak seberapa, tapi mereka saling menguatkan untuk tetap punya ginosko, saling dukung untuk semua mentaati firman Tuhan, menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ini kebersamaan yang apa ya? Kalau masing-masing orang punya ginosko ya, jadi Anda tahu yang jatuh, Anda rasakan ditolongi. Sahabat itu begitu. Ya. Sahabat itu sampai kekuatan kita nggak seberapa, jadi kita nyadari betul Yesus itu satu kekuatannya dari anugerah pintu yang terbuka itu ya, kekuatan Tuhan, keselamatan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dilimpahkan atas kita karena pintu itu terbuka ya, supaya kita bisa kuat, bisa jadi saksinya ya. Ingat kota Philadelphia itu satu kota yang diciptakan untuk menyebarkan Helenis, kemudian Yunani, untuk orang-orang sekitarnya masih waktu itu masih barbar ya, dan mereka ngerti budaya Yunani, mereka anggap paling tinggi. Jadi kalau mereka kuat, sudah bisa sharing pada orang Yahudi, kesempatan sekalian nih kota pintu gerbangmu nggak pernah tutup. Ini seperti secara rohani aku buka pintu ini supaya kau jadi saksiku gitu ya. Nah, Pak Yusa kemarin sampaikan kota misionari itu sebenarnya misionari dalam arti tanda kutip misionari waktu itu artinya bukan Kristen tapi ini misionari dalam arti menyebarkan. Tuhan bilang ini kita ikut nyataan kasih Allah. Yang kedua, kekuatan mereka itu satu tubuh Kristus, saling doa, saling nolong, saling kuat. Yang baik ya. Hari ini memang dua hal berbeda ya, saudara. Nyatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Begitu sudah mereka dimenangkan. Pilihan saya, saudara, memuridkan. Yesus perintahkan dari semua bangsa, muridku. Murid ya. Tadi Pak Steve katakan bahwa sharing ke orang, kelompok-kelompok ini, ya, famili atau siapapun boleh ya. Kan saya bilang, ini seperti rambu. Ya. Jadi apa yang Anda sampaikan, ya semua orang akan dengar, lihat, tapi ini rambu buat kita supaya kita lebih hati-hati, lebih taat firman Tuhan. Sama jemaat ini, kecil saling menguatkan tuh, jadi saling nolong.
mereka selalu mau lemah, ayo kuat lagi. Sampai Tuhan lihat semuanya kompak, 1 Agustus, mereka benar-benar menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal aku. Tetap jadi saksiku. Ya, karena begitu. Ya. Saya mau sampaikan sedikit cerita di Lukas 11 tentang sahabat. Ini sebenarnya cerita tentang hal berdoa. Yesus ngajak doa Bapak kami seperti di Matius ya, pasal 6 itu ya. Oh, masalah itu ya. Tapi setelah saya Bapak kami-nya agak singkat di Lukas ini. Lukas mau menekankannya bukan di apalan doa Bapak kami ya, tidak. Tapi Lukas menekankannya hal ininya. Ayat 5 setelah ngajak doa ya. Lalu katanya kepada mereka, orang-orang ini yang bertanya pada Yesus ya, Yesus juga ada di situ. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan, penting ya, sedang berada dalam perjalanan sahabatku. Ya, singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Diperlukannya, ingat ya, diperlukannya makanan untuk tadi ya, singgah dalam perjalanan, supaya besoknya mereka bisa jalan kembali, teruskan perjalanannya. Jadi makanan ini tujuannya supaya diberikan untuk orang-orang tidak berhenti tengah jalan, tapi bisa terus melanjutkan perjalanannya sampai ke finish. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika minta telur akan diberikan kepada kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu yang pemberian terbaik yang bisa terus menolong kita kuat berjalan sampai akhir. Roh Kudus itu roh yang akan memimpin kita menuju kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan ini. Gitu ya. Jadi paketnya Roh Kudus dengan Alkitab dengan firman Tuhan itu satu klop. Ini saudaraku. Hari ini saya gambarkannya, saya ini yang terakhir, sahabat yang terakhir itu pasti Bapak Yesus dan Roh Kudus, Allah yang punya segalanya. Sumber makanan supaya kita bisa terus kekuatan jalan sampai akhir. Kamu tahu, kekuatanmu tidak seberapa, ya. Saya singgung itu dunamos, iya. Jadi dia tidak punya kekuatan yang meledak seperti kekuatan Roh Kudus, tidak punya, ya. Tapi Tuhan katakan dengan menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Yesus, itu kekuatan. Itu bahasa saya punya waktu gimnosko supaya kita dengan penuh kasih melakukan firman Tuhan itu. Ya, kita tahu Yesus 14 ayat 15 ya. Kalau engkau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Ya, segala perintahku akan dituruti. Jadi gini seperti hari ini ya. Saya sahabat Anda sahabat saya. Ya. Saya sahabatnya Yesus. Jadi sekarang ini saya meminta Tuhan firman, ya firman Tuhan. Saya ambil 3 roti, nggak tahu 3 maksudnya mungkin alat tunggal gitu ya, kekuatan kuat 3 roti ini. Saya karena saya perlu makan, mesti kan, saya nggak punya sama-sama tuh. Jadi untuk saya
dan saudara semua double posisi. Ya, saudara nanti juga begitu, saudara nanti posisinya seperti saya. Ya, jadi Anda lihat orang-orang Kristen, saudaramu, sahabat-sahabatmu ini yang mulai lututnya goyah, mulai kecapean, mulai frustasi dalam masalah besar, stres. Anda lihat, berdoa minta Roh Kudus, apa yang aku berikan? Firman yang apa? Yang rema yang apa? Yang tepat Tuhan. Yaitu kalau Anda tidak komunitas, tidak bisa. Kalau Anda hanya khotbah biasa, nyampe renungan biasa terus-terusan, orang-orang yang tengah jalan lagi kecapean, tidak ketemu. Philadelphia bisa karena jumlahnya tidak banyak. Saling nolong, saling lihat, saling ngamati. Jadi yang lemah, ayo kembali, cepat kuat. Itu punya pemuritan. Makanya saya bilang, itu punya Anda berjemaat. Harusnya Anda dan saya tidak mungkin tidak menyelesaikan pertandingan. Karena apa? Satu, kita punya Roh Kudus. Kedua, kita punya Alkitab. Ketiga, kita punya gereja yang ada pimpinan kita, di gembala kita. Bukan hondarka ya, gembala masing-masing. Itu yang membuat saudara terus dijagain terus. Api pun nggak boleh padam. Dan itu mahkotamu, saudara. Jangan diambil. Pegang erat-erat. Itu harta paling berharga itu. Ginosko dan kelompok kecilmu ini. Keluargamu dan sebagainya. Kok besar nggak mungkin Anda bisa lihat semuanya. Apakah ratusan orang. Nggak mungkin. Makanya Yesus ngomong gembala yang baik, mau perumpamannya yang punya 100 domba. Kok 100 domba, ya hilang satu masih kelihatan. Selebih dari itu nggak mungkin, nggak mampu. Terus 50 ya, itu kan Pak Yusa hanya ngasih makan berat gitu ya, yang tangkap oke. Tapi saya rasa Pak Yusa akan lebih dalam, punya kelompok yang inti. Ya, kelompok kecil, Anda punya kelompok kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Anda punya 4 atau 5 orang atau 3 orang ya, pokoknya lebih 2 kan, 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir soalnya. Kelompok kecil nanti yang buat kekuatan itu Kristus. Hai kamu kawanan kecil. Dulu ingat zamannya persekutuan, ada zamannya kawanan kecil di daerah global sana ya. Nah sekarang jadi yang punya mana surgawi itu teman-teman kawanan kecil semua. Aku berikan kerajaan. Jadi kekuatannya Yesus memberi kekuatan kerajaan. Bicara masa dunamos ya. Dan jemaatnya rasakan itu. Kekuatannya dari Kristus dan saling memegang kekuatannya itu. Jadi malam-malam pun kecapean, kita tolongin. Sahabat tidak mungkin tertidur kalau diketok pintu sama sahabat yang lain, yang kesulitan. Jadi saudara jangan sungkan dengan gembalamu, ya ini mungkin saya bolehlah sementara, tapi dengan pendetamu, saya dengan Tuhan, atau saudara langsung dengan Tuhan kalau Anda punya kelompok-kelompok kecil, pemuritan kecil. Jadi hal yang Anda tidak bisa tangani, minta Roh Kudus tolong. Hari ini zaman malam-malam berat hidup orang Kristen hari. Ya. Untuk betul-betul firman Tuhan sepenuhnya, saya kalau nggak yakin Anda bisa, dan saya bisa. Nggak tolong Tuhan nggak mungkin, nggak saling menguatkan nggak mungkin. Berapa terlalu banyak yang mana saudaraku? Ya. Philadelphia ini sesuatu yang Tuhan inginkan. Ini yang tidak ada celaan sama sekali, tapi diingatkan Tuhan. Pegang ya. Yang ada padamu ini kekuatanku menurut firman ya, tidak menyangkal aku, bangga jadi sahabatnya Tuhan ya. Pada teman saya dulu kata orang-orang zaman Soeharto, banyak orang senang kalau punya backing Soeharto kan, kenal sama keluarga Cendana, tapi saya reformasi pada ketakutan. Oh sahabat jadi nggak takut, tetap ya, tetap sahabat jadi. Jadi kita sahabat Yesus, sahabat kita, apa kondisinya kita ditekan, tetap iya Kristen memang. Yesus, iya itu Tuhanku, itu Rajaku, itu Juru Selamatku. Oke, yes. Nah, tapi kekuatan tubuh Yesus yang kecil ini yang menolong saudara, selain kekuatan Kristus. Itu satu hal ya. Belum bersaksi keluar terus. Saya rasa lebih nggak tahu ya berat mana ya. Kalau saya bilang, kalau Anda memberikan itu memang berat. Apa ya mungkin yang gembala Bu Merti atau Pak Yusa pernah pegang jemaat juga ya, saya rasa ngerti lah ya. Kalau PI itu buat saya lebih gampang. Saya dulu 12 tahun dengan misi ya, menangkan orang juga dimenangkan di Injilis sama gereja selesai.
Tapi kalau ada di jemaat kan nggak bisa begitu. Jemaat baru masuk, terus Anda khotbah, ngajar, dimuridkan sampai dia levelnya dewasa sama seperti Kristus. Dia yang bantah ya, coba kan itu, yang untuk bantah jemaat, mengkritiki kita, ngelawan kita, tapi nggak pernah mau pindah gitu. Ya. Itu dulu dalam daging hidup kita tuh. Yang ngomongin kita di belakang, nyerang kita, tapi ya pindahlah jemaat yang lain ke gereja lain. Nggak mau pindah di situ terus, tapi nyerang kita terus. Nah, itu penuh kasih agape kita nolongin mereka. Pelan-pelan itu berat memang. Memulihkan orang itu nggak gampang. Yesus harus menerima bagaimana Simon Petrus, ya, yang nyangkal dia tahu Simon Petrus akan nyangkal. Harus menerima Yudas itu. Makanya kalau saya gambarkannya ya, saudara, kenapa Yesus belum milih 12 murid, dia berdoanya semalam-malaman untuk milih sahabatnya, gitu? Itu kan sahabat mereka. Yesus bilang, ketika tanya para murid-muridnya Yohanes sama muridnya orang Farisi yang lain, kenapa mereka tidak berpuasa? Oh nanti, ini sahabat mempelai laki-laki masih ada di sini, mereka nggak puasa, sahabat-sahabatnya kan. Nanti kalau mulai sudah diambil, mereka akan puasa. Yesus memilih sahabat-sahabatnya itu dia berdoa semalam-malaman. Saya waktu berdoa, kenapa Tuhan Yesus? Saya seperti dapat ide begini, muncul pencerahannya. Ketika Bapak bilang, ini Yesus, Yohanes, oh oke, Yohanes. Karena ini mereka kan lihat, kalian lihat semua kejadiannya dapat semua. Singkat cerita, Yakobus oke, ya, sama. Tapi mulai satu, Thomas mau nggak percaya sama aku ini. Aku bangkit dia nggak percaya. Tapi dia diem lama, oke deh. Petrus orang yang sok-sokan ini akan nyangkal aku ini. Dia diem lama, akhirnya oke lah, terima. Kehendak Bapak yang jadi, ya. Sampai ke Yudas paling lama ini. Yudas Iskariot, lama dia, Yudas ya. Tapi karena itu, dia mau terima. Semua kesempatan yang sama. Diajar terus 12 orang. Bahkannya terpilih 3 orang kan. Nanti sama cerita Soko Guru itu 3 orang. Ya, saudara. Jadi sahabat begitu. Nah, sebagai sahabat, saudara yang punya murid, saudara punya sahabat Kristus, saudara di tengah-tengah saya hari ini, saudara perlu lakukan 3 hal tadi, Gunusku. Satu, Anda minta. Anda tahu yang nolong orang itu bukan Hondarka, jelas bukan. Jelas bukan saya, Roh Kudus. Firman Tuhan yang bisa nolong orang-orang yang tengah jalan. Ya. Jadi Anda pertama mesti berdoa, minta harus. Saudara betul-betul minta Roh Kudus, ini si A, si B yang aku dengar begini, dia cerita ke aku masalahnya, gitu ya. Bagaimana nolongnya? Anda minta dulu sama Tuhan. Dia tahu karena tadi ya sahabat yang tengah-tengah kayak saya gini, saya tidak punya roti untuk nolong saudara. Rotinya saya datang ke sahabat saya, tiap hari tiap hari tak ketuk. Tuhan, ini orang-orang BSK ini gimana tuh? Ya, mereka dapat jalanan tengah malam. Tiap Rabu malam singgah di rumah saya, gitu. Aku memberi apa Tuhan? Aku aja nggak punya apa-apa. Minta dalam rangka kita nggak punya kekuatan apa-apa, kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan yang menguatkan. Dunamos yang terjadi Roh Kudus itu dunamos. Ya toh? Kisah 1 ayat 8 ya. Kalau kuasa itu turun, ya, dunamos. Makanya saksiku. Yang kedua, carilah. Cari. Kita berapa kali ngomongan? Anda lihat di 1 Korintus 3 dia. Anda gali firman Tuhan itu cari firman betul-betul seperti emas. Cari itu enggak asal-asalan. Cari sampai mendapatkan, kata Tuhan. Firman Tuhan tiap orang bisa beda-beda. Ngomong rema ya, rema itu artinya berkaitan dengan in his time, waktu yang tepat dari dia, dan pasti tepat bagi orangnya yang membutuhkan firman itu. Ya, Anda ngomong tentang sabarlah, banyak ayatnya. Anda lihat konkordansi banyak, tinggal Tuhan yang mana saya jelaskan sabar terhadap sahabatku ini. Si A, si B, si C yang mana ayatnya Tuhan. Jadi cari, saudara, berdoa dan cari firman, belajar sungguh-sungguh. Kalau Anda sebagai pemurid ya, itu mesti tahu banyak, belajar sungguh-sungguh, cari. Nanti orang bertanya segala, Anda bisa jelaskan dengan baik.
nggak salah-salah. Jangan mau firman dari ya, kalau saudara senama lama jangan, nggak boleh tuh firman seperti bangun apa, Anda carinya hanya rumput kering, jerami atau kayu. Jangan, gali, cari sampai dapat, saudara akan mendapatkan emas. Makanan yang kekuatannya Anda bagikan kan, Anda kuat yang dapat, ya Anda cerita yang dikasih firman juga kuat kembali. Besok bisa jalan lagi, jalan kembali, saudara. Sehingga, nah, pemurid sahabat itu rumahnya buat persinggahan hidupmu. Anda tidak asal bagi firman gebiak-gebiak, enggak. Anda berdoa, Tuhan hari ini siapa yang singgah dalam hidupku, Tuhan, dalam rumah. Nah, orang punya teman banyak, teman gereja banyak, tapi yang sahabat seperti Alkitab, Yesus sama kita, kita sama orang lain ya, yang Philadelphia, ya, kasih persaudaraan, ya, Philia dan Adelpo itu dari Philadelphia, ya, itu jadi kata philos atau sahabat, ya, itu tidak banyak orang hari ini, tidak banyak orang punya sahabat, apalagi situasi seperti ini, ya, yang jatuh terpuruk dan sebagainya. Harusnya gembalamu itu sahabatmu harusnya yang tahu. Nah kayak Pak Yusak begini, gembala tuh, ya, nggak tahu pendetanya Anda datangin aja cerita sesungguhnya, saudaraku. Ya, ini yang mau sampaikan di Philadelphia apa yang terjadi. Yang terakhir apa? Ketoklah. Oh, sudah dibagikan semua, ya, saudara. Apa itu dibuka ke Philadelphia? Anda sudah berdoa, sudah dapat firman, Anda bagikan ke sahabatmu yang lagi goyang ini, ya. Saya bersyukur Pak Bang bersaksi ya, Pak Bang mulai dapat kekuatan baru. Balik Pak, cepat balik pelayanan lagi dengan Tuhan. Nah, tadi dengan motivasi yang sudah dibenarkan Tuhan. Anda bisa dapat roti baru, balik dengan kekuatan baru, dengan pola pikir yang baru, firman Tuhan yang memperbarui akal budi kita. Ketuk sampai pintu dibuka, anugerahnya turun kepada sahabatmu itu. Tuhan sudah bagikan Tuhan, ayo sekarang bagianmu, buka pintu hatinya, buka pintu surga dan sebagainya, supaya keselamatan muncul. Kalau Anda mau menangkan seperti orang-orang yang Yahudi yang atau Kristen begitu, yang orang-orang Kristen yang musuh kita, Kristen agamawi gitu ya, kan nggak suka tau. Anda tahu kan, ya, yang seringkali ngomongin kita tuh orang-orang sama kita yang Kristen-Kristenan kan, Kristen KTP lah. Wah, sok suci, ekstrim, radikal, kayak pendeta saja. Lu ya nggak apa-apa. Saya bukan mau kayak pendeta, saya mau kayak Kristus. Gitu. Itu nggak enak ngomong gitu. Tapi itu terjadi. Iya, Anda Kristen begitu. Jangan nyangkal Yesus, yang aku ini Kristen. Aku mau seperti Kristus, saling menguatkan. Jadi Anda pelayanannya nggak karikatif, nggak pajak memberi, tapi ngerti kebutuhannya sahabatmu itu apa. Philadelphia seperti saya. Anda tahu itu mahkota, itu yang terpenting dalam hidupmu. Engkau punya sahabat, Kristus yang menguatkan engkau. Ya. Jangan mau diambil. Banyak orang santai jadi Kristen ya. Maaf tadi Pak itu juga ceritakan jangan keurut. Karena Anda tidak tahu genosku itu mahkota. Kalau mahkota luar biasa dari Kristus diberikan, masa Anda diam-diam diambil orang, biarkan. Saya ingat waktu Valentino Rossi ya. Saya nggak suka balap sih. Karena satu pendeta beritahu saya kadang melihat sampai ngerti apa. Rossi itu suatu saat sekarang sudah agak ya makin tua. Dulunya dia ngomong apa? Saya senang balap ini, kayak di akhirnya juga ada balap ya, balap olahraga lomba lari ya. Kalau Rossi itu kan saya pikir apa? Dia bisa dibayar lunas sama perusahaannya, jadi dia jatuh pun bangun lagi harus. Nggak ada jatuh, aduh, nggak mau bangun. Tapi lihat balap ini, karena dia dibayar sudah dibeli lunas. Jatuh pun dia angkat motor, kalau bisa lari lagi, kebut lagi saudara. Dia bilang apa? Selalu waspada, ya. Waspada, berjaga-jaga karena apa? Sekitarmu selalu ingin merebut posisimu, mahkotamu direbut. Jadi dia sambil nyalep, sambil apa, lihat kiri kanan. Semua orang yang nyerobotin ngambil mahkotanya dia. Karena waktu itu dia juara dunia. Anda tahu Adam dan Hawa? Tahu ya? Diberi kemuliaan Tuhan. Ya. Iblis berusaha mengambil lewat ular. Hari ini sama iblis mau mengambil mahkota kita. Yang penting apa? Genos untuk penting. Semua kita ngalami ya.
Entah lagi sibuk, nggak diberi waktu apapun, Anda tidak punya waktu. Punya, kalau kita nggak ngerti yang terpenting, kemuliaan Tuhan membuat aku dapat kekuatan baru di situ. Capek lah apa alasannya. Iblis mau mengambil itu, dan iblis mau pakai banyak hal, banyak orang sekitarmu untuk ngambil itu. Anda ingat tempat Efesus? Itu pelayanan loh ya, bukan duniawi loh. Ginoskonya ditinggalkan karena melayani. Iblis buat ketoknya pelayanan. Loh, punya kayak Pak Yusuf 250 orang, kayak apa kok satu-satu itu? Wah, waktu 2 hari, 3 hari nggak habis. Satu hari kita bisa ngonseling berapa orang coba? Kalau mau betul-betul murid kita loh. Nggak mungkin kan gambarin gitu banyaknya. Habis waktu kita. Nanti kita hanya kecapean datang ke Tuhan, selesai. Harus punya sahabat, Pak Yusuf. Siapa yang datang? Harusnya yang paling tepat ya pendetamu, gembalamu, sahabat. Karena dia di posisi Tuhan, tanggung jawab atas hidupmu semuanya. Ya saudara, pegang mahkota. Itu nanti minggu depan lah saya akan masuk di logika, saya singgung sedikit. Anda kalau tahu Matius 25 ya, perumpamaan 10 gadis. Ini lambangnya seperti sahabat Kristus, ini bukan mempelai, ini sahabat-sahabatnya kira-kira gitu ya. Oke, orang mau sebagai mempelai juga boleh. 5 bijaksana, 5 bodoh. Anda tahu kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak bawa minyak. Yang bijaksana membawa minyak. Kenapa bodoh? Tidak bawa minyak, kenapa? Taunya bagaimana? Terakhir taunya bodoh. Mempelai datang. Telat habis. Kenapa yang bijaksana 5 gadis ini bawa minyak? Nah, saya bilang, minyak itu ginosko itu minyak. Satu pribadimu itu minyakmu. Minyak itu seperti mahkota, kalau engkau mau jadi saksinya. Minyak itu orang mau repot buat minyak karena dia ingin terangnya tidak mati. Ini mahkotanya ini harus didagang dengan minyak. Mahkota itu Yesus katakan, dia akan bangga sama kita, dia ambil kekuatanmu nggak seberapa, kamu menuruti firmanku, ya. Jadi Tuhan mau tunjukkan pintu tak buka, kamu akan teguh, jadikan saksi-saksiku. Itu kamu lihat Tuhan dinyatakan. Jagain nama Kristus dalam hidup kita, supaya terang itu tetap nyala. Kalau Anda tahu itu, ya, minyak itu penting. Orang bawa minyak cuma satu tujuannya, supaya pelitanya tidak padam. Ya saudara, hati-hati saudaraku, ya hati-hati. Jadi tipu oleh iblis. Adam dan Hawa gagal, habis hilang kemuliaannya, mahkotanya diambil. Seterusnya banyak orang begitu. Pak belajar tinggalkan Tuhan. Hati-hati ya. Ini bukan celaan sih. Ini nasihat. Sudah bagus engkau, sudah setia, menurut firmanku, tidak laku. Tapi teruskan sampai akhir ya. Pegang erat-erat. Tandanya apa? Aku datang segera. Artinya apa? Ini aku mau mahkotanya jangan hilang. Bisa iman ya. Petrus gagal kan? Kita bilang apa pada Simon Petrus? Simon, lihat iblis tidak menampil engkau seperti gandum. Namun aku berdoa supaya kau tidak gugur, mau tidak gugur, jatuh terus. Tapi masih ada kesempatan. Kalau hari ini saudara saya hati-hati betul kita, ya. Kata terakhir. Kalau kita menang semua itu, katakan apa? Hari pencobaan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kata begitu ya. Pencobaan kemarin seluruh dunia kita ke zaman ini, ya. Anda lihat di Matius 24 dan sebagainya ya. Yang mulai ngarah ke antikris ingin nganiaya gereja Tuhan masuk ke dalam, nanti orang-orang levelnya sahabat Tuhan bisa selamatkan dulu. Tidak perlu diuji lagi, karena Tuhan sudah lihat hati kita hari ini sudah seperti Philadelphia. Tidak perlu diuji, justru Tuhan menyarankan apa? Siapkan sokoguru di bait Allah. Bait Allah di sini kata aslinya tempat tinggal Allah betul. Jadi kita-katanya akan jadikan orang-orang yang sahabat ya, orang terpenting ya, dalam bait Allah. Jadi maksudnya bisa dua hal. Yang pertama saya mau coba lihat Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9 ya. Ini secara lahiriah di sini ya, lahiriah di bumi ini. Nanti yang lainnya yang sokobu di bait Allah nanti ya. Nanti ketika hari terakhir penghakiman ya, semua dibangkitkan, dihakimin, nanti kita posisi tinggal di mana?
Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, ayat 29 ya, berjabat tangan dengan aku, ini Paulus dan Barnabas, sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ini Paulus, Barnabas, dan Timotius ke Yerusalem, menjelaskan kepada para rasul, ya, apa yang dikerjakan di bangsa-bangsa. Karena beritanya kan simpang siur gitu ya, mau menjelaskan bahwa anugerah keselamatan sudah ke bangsa-bangsa lain. Mereka sudah terima keselamatan lewat pelayanan kami. Ya, ngajak Timotius juga gitu ya. Pelayanan kami sudah banyak yang diselamatkan. Paulus lihat betul, luar biasa Kristus Tuhan. Dia cerita kepada para rasul ini. Ya. Lalu akhirnya yang menerima yang berjabat tangan dengan dia 3 orang ini, Yakobus, Kefas, Petrus, dan Yohanes. Ini soko guru, artinya apa? Ini pemimpin. Jadi kalau saudara ginosko betul dengan Tuhan, sahabat Kristus, Anda jadikan soko guru dalam gereja masing-masing. Bambang Sasno yang mulai mau balik ke pelayanannya Pak Bambang, sekarang tapi dengan sikapnya, jangan dulu pelayanannya salah, motivasinya sekarang dibenerin motivasinya maju lebih benar, ya. Tapi ginosko jangan lupa, nanti saudara dengan adanya Pak Bambang kita semua akan jadi pilar soko guru jemaat. Ya, benar-benar Tuhan taruh orang-orang penting yang dampingi pemimpinmu, ya, pemimpin kita, pendeta kita akan jadi soko guru yang tetap samping-samping yang menguatkan supaya bait Allah tetap berdiri teguh memuliakan nama Tuhan. Firman dacakan luar biasa sekali. Jadi engkau ambil bagian untuk khusus itu. Yang kedua tentunya di kitab Wahyu ada, ya. Anda baca di kitab Wahyu sendirian dibaca ya. Ayat 20-21 itu ya, 22 itu. Jadi nanti betul-betul kita akan tinggal di rumah Allah bersama dengan Allah. Ini memang banyak tafsirnya, Saudara ya. Tafsirnya banyak sih. Ada orang bilang surga nanti Yerusalem baru turun gitu. Makanya Yesus memegang kunci kerajaan, kunci Daud itu. Yerusalem itu kota Daud. Ya, jadi ini mengacu pada Yesaya 22 ya. Itu Yakin itu pegang kunci kota nutup kota itu ya. Jadi Yesus yang megang Yerusalem baru, kotanya itu yang megang kuncinya Yesus. Selamatan atau tidak, orang diselamatkan atau tidak, itu haknya Yesus, punya kunci kota Daud turun. Ya, ada lagi misalnya langit baru, bumi baru. Ya. Nah, ada lagi satu ini, bait Allah betul. Saya tidak tahu, nanti Anda baca bayangan saya, gambaran saya gini. Yang langit baru, bumi baru, Yerusalem baru semua, itu bagian dari surga semua, tapi yang bait Allah ini, yang dimana Allah tinggal ini, ya, itu ya saya nggak tahu, ini mungkin intinya surga itu, kerajaan Allah sesungguhnya, ya. Sudah tinggal di situ, soko guru yang benar. Ya, pokoknya berdekatan dengan mempelai Kristus itu, dengan Allah itu, itulah soko guru. Ya, jadi 2 hal, hari-hari ini, saudara yang mau seperti Philadelphia, ya, mau jadi saksi Kristus, ya, tapi tidak lupa tandanya apa, menuruti dia, menuruti firman-Nya, seluruhnya itu yang bisa sahabat. Karena mengasihi, taati segalanya, tanpa motivasi apa-apa. Karena aku mengasihi dia tuh. Kalau hamba tidak, ya, Anda motivasinya bisa macam-macam. Tapi kalau sampai levelnya sahabat, sudah cuma 1, 10 gadis ini. Cuma menyongsong mempelai, hidupku mau bercahaya buat sahabatku. Hidupku mau jadi saksi buat sahabatku Kristus. Dan aku mau bagi terang ini kepada banyak yang lain sahabat-sahabat, supaya mereka berjalan dalam kegelapan malam ini kuat, ya, dikasih makan. Maaf, maksud saya tadi bukan pagi-pagi. Anda sudah makan roti itu dibuatkan jalan tengah malam supaya terangmu bercahaya lagi. Dan yang di Lukas 11 itu langsung jalan harus. Karena Elia ketika makan, dikasih makan sama Tuhan, langsung jalan terang di kegelapan malam. Jalan terus. Karena kekuatan kita bukan dari kita, tapi dari Kristus. Ya. Dengan bebek campan itu sungguh-sungguh. Jadi
Kalau kita seperti itu, kita akan jadi soko guru. Kita akan dikasih nama khusus, ya, nama khusus yang ada diberikan, ya. Kita lihat apa semua upahnya tadi. Kita lihat di Wahyu yang terakhir, Wahyu pasal 3 tadi, ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, di mana Allah tinggal. Dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya kamu tuliskan nama Allahku, kita beri nama, ya. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dan dari Allah, dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, saudara, saya mau sampaikan tadi, terus nama, ya, terus nama Kristus Yerusalem baru turun dari surga, dan namaku yang baru, ada nama-nama baru dalam hidup kita. Kalau orang Philadelphia dikasih tahu ini ngerti. Satu, mereka itu kalau rumahnya gempa, ya, itu mereka sudah terbiasa nahani. Ini rumahnya, ya, sementara yang keluar dari tenda itu, ya. Mereka seperti di soko guru nahan rumahnya sederhana yang untuk pengungsi itu ditahani, kan sering gempa itu, ya. Sudah rumahnya hancur, lalu dia tahu tiangnya hancur, tapi ketika rumahnya tenda ini sering gempa itu dia tahan dulu sampai kapan baru dia lari. Jadi dia ngerti betul kok jadi soko guru itu berarti betul tiang penyangga kekuatan dari jemaat nanti. Ya, kok dari ini di bait Allah dia akan dekat dengan Bapa di surga. Itu, saudara. Yang kedua, dia akan ngerti betul artinya ini kan kota sering gempa bumi gitu, ya. Gempa bumi, roboh semua. Ya. Ini kan nggak boleh keluar di situ. Kok kecil tapi jangan takut, aku menyertai kok, pintu tak buka semua. Nah, bentuk anak muda, bentuk kuasa, pelindungan, bentuk keselamatan, pintu keselamatan memberitakan Injil. Jangan pergi. Ya. Nanti aku beri engkau kota baru. Ya. Jadi Anda perlu tahu latar belakangnya Philadelphia, bisa ngerti kenapa maksudnya seperti itu. Ya, kota baru, Allahku. Kotanya roboh, tetap di situ, nanti engkau akan dapat kota baru yang muncul. Kita akan tinggal di situ. Yang terakhir, jangan lupa sahabat bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan Roh itu perlu persiapan sungguh-sungguh, ya. Perlu persiapan sungguh-sungguh. Baik, begitu saya sarankan ke Pak Budi. Monggo Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Undar. Mari Bapak Ibu semua kita tutup dalam doa malam hari ini Bible study kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, Bible study melalui Pak Hundarka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah hikmat, firman dan logos maupun rema semua yang boleh bertanam, bertumbuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan masing-masing. Amin. Tuhan. Kami sudah belajar melalui jemaat di Philadelphia ini, Tuhan ajar kami lebih lagi untuk mengasihi Tuhan dan sharing, bahkan berbagi firman-Mu untuk orang lain Tuhan. Hidup kami ini Engkau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah kami senantiasa jauhkan kami dari iblis yang akan mencuri mahkota kami Tuhan. Kami senantiasa berlomba-lomba untuk mempertahankan mahkota yang sudah Engkau beri Tuhan. Juga senantiasa memiliki ginosko padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami, bukan kami sudah Engkau angkat sebagai anak, dan Engkau angkat kami sebagai hamba-Mu Tuhan, dan saat ini kami belajar untuk menjadi sahabat Tuhan. Lebih lagi apa? Kami mau belajar dan belajar lagi Tuhan di minggu-minggu mendatang. Engkau kumpulkan kami melalui via Zoom lagi Tuhan, dengan kondisi yang sehat dan sukacita Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Engkau berkati keluarga-keluarga di Bible study kita ini Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin.